kelompok 1 dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik, dalam silabus tentunya kita tahu SK, KD, dan indikator. Nah, SK adalah standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Menurut Abdul Masjid, standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Setiap mata pelajaran standar kompetensi sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum, yang dapat kita lihat dari standar isi. Jika sekolah memandang perlu mengembangkan mata pelajaran tertentu, misalnya pengembangan kurikulum muatan lokal, maka perlu dirumuskan standar kompetensinya sesuai dengan nama mata pelajaran dalam muatan lokal tersebut. Nah, dalam pembuatan silabus kami mengambil standar kompetensi yaitu membaca. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Dalam pembuatan silabus kami mengambil standar kompetensi yaitu membaca. Dengan kompetensi dasar, membaca nyaring, membaca sekilas, membaca teliti, membaca kritis, membaca sastra, membaca ide, membaca intensif, dan membaca ekstensif. Baiklah, selanjutnya indikator. Indikator di sini adalah merupakan kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran dan juga dijadikan tolak ukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap suatu pokok pembahasan atau mata pelajaran tertentu. Nah, tadi dikatakan adalah KD penjabaran dari SK. Nah, indikator ini adalah penjabaran dari KD. Ini adalah urutan cara penyusunan indikator. Yang pertama, mengkaji KD tersebut untuk mengidentifikasi indikatornya dan rumuskan indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya terlebih dahulu. Juga tentukan indikator yang relevan dan tuliskan sesuai urutannya. Yang kedua, kajilah apakah semua indikator tersebut telah mempresentasikan KD-nya. Apabila belum, lakukanlah analisis lanjut untuk menemukan indikator-indikator lain yang kemungkinan belum teridentifikasi. Yang ketiga, tambahkanlah indikator lain sebelum dan rubahlah rumusan yang sekurang tepat dengan lebih akurat dan pertimbangkanlah urutannya. Baik, untuk indikatornya kami telah membuat indikator pembelajaran yang dari standar kompetensi membaca. Yaitu indikator yang pertama adalah memahami pengertian membaca, yaitu membaca nyaring, membaca sekilas, membaca intensif, membaca ekstensif, membaca sastra, membaca ide, membaca kritis, dan teliti. Kemudian yang kedua adalah memahami tujuan dari membaca, yaitu membaca nyaring, membaca sekilas, membaca intensif, membaca ekstensif, membaca sastra, membaca ide, teliti, dan kritis. Nah, kemudian yang ketiga adalah keterampilan, mengetahui keterampilan membaca nyaring dan membaca teliti. Kemudian yang keempat adalah mengetahui teknik membaca kritis dan membaca sastra. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaimadi. Saya dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran? Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran adalah hasil belajar yang diharapkan dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran tertentu. Menurut para ahli H. Daryanto, tujuan pembelajaran adalah tujuan yang menggambarkan pengasuhan kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat
dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Sedangkan tujuan pembelajaran menurut Segala, tujuan pembelajaran ialah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengolah alokasi waktu yang senantiasa dan membelajarkan siswa yang diprogramkan. Jadi tujuan pembelajaran, adapun manfaat tujuan pembelajaran yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Jadi siswa disuruh untuk belajar mandiri dalam memahami proses pembelajaran setelah guru menyampaikan atau memperjelas, dan mereka diusahakan untuk secara mandiri untuk memahaminya. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Guru harus memilih bahan yang harus diajar, dan sebelum melakukan proses mengajar, guru sudah menyusun bagaimana proses belajar mengajarnya. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Guru juga harus memudahkan menentukan kegiatan belajar, kapan belajarnya serius, kapan belajarnya penuh supaya tidak membuat para siswa bosan, serta media baik itu menggunakan media tulis, media papan tulis, media gambar, supaya peserta didik lebih mudah memahami dari media yang guru gunakan untuk mengajar. Yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Jadi setelah melakukan proses mengajar dan mengajar, guru di akhir nanti akan menilai siswa, bagaimana siswa itu tersebut dalam proses mengajar, apakah dia baik untuk menanggapi yang disampaikan oleh guru itu, apakah dia paham atau apakah dia kurang paham. Setelah menggunakan penilaian, guru akan mengkajinya lagi, menyusun pembelajaran yang akan dia ajarkan di tahun-tahun berikutnya. Sekian dari penyampaian saya mengenai tujuan pembelajaran. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Adi Fitransa dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi ajar. Materi ajar yang saya sampaikan ini adalah topiknya membaca. Dalam membaca terbagi lagi menjadi 8, yaitu membaca nyaring, sekilas, ide, ekstensif, intensif, teliti, sastra. Berikut saya akan menjelaskan apa sih itu membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan kegiatan melihat serta memahami isi pada bacaan dengan nada keras, tinggi, lantang. Selain itu juga dalam pengertian membaca nyaring, di sini saya akan menjelaskan tujuan membaca nyaring.
Tujuan membaca nyaring yang pertama ialah membaca untuk tujuan studi. Mengapa demikian? Tujuan membaca ini berguna apabila kita ingin memahami secara detail dan menyeluruh isi buku, menangkap ide pokok atau gagasan utama buku secara tepat, dan mendapatkan informasi tentang sesuatu. Tujuan yang kedua ialah membaca untuk tujuan menangkap garis besar bacaan. Mengapa demikian? Karena tujuan membaca ini menggunakan teknik membaca skimming. Berguna apabila kita ingin menemukan informasi dari surat kabar, buku, ensiklopedi. Yang ketiga ialah membaca untuk menikmati karya sastra seperti novel, cerpen, puisi, dan drama. Mengapa demikian? Karena membaca ini mempunyai tujuan menikmati, biasanya dilakukan dengan santai. Selain itu juga di dalam membaca nyaring juga terdapat keterampilan membaca nyaring. Yang pertama, 1. Membaca lancar dan tidak terbata-bata. Mengapa demikian? Karena membaca lancar dan tidak terbata-bata itu merupakan suatu hal pokok penting dari membaca nyaring, yaitu dalam menyampaikan informasi sesuai dengan isi bacaan tersebut dan cara penyampaiannya jelas, singkat, dan padat. Yang berikutnya ialah yang kedua, membaca dengan pelafalan jelas, di mana pada saat membaca ataupun melakukan suatu presentasi dari membaca topik atau pokok isi bacaan materi pelajaran, perlu kita membaca secara pelafalannya jelas, pengucapannya jelas, sehingga dapat dipahami oleh pendengar. Yang berikutnya ialah yang ketiga, membaca dengan intonasi lagu atau irama yang tepat. Yang keempat, membaca sesuai tanda titik, koma, seru, dan tanda tanya. Yang kelima, membaca dengan sikap yang baik. Berikut selanjutnya ialah membaca sekilas. Membaca sekilas merupakan membaca suatu keterampilan membaca dengan cepat. Meskipun membaca cepat bukan berarti kita membaca secara cepat, tapi dari ada ide-ide pokok yang harus disampaikan ataupun pesan yang ditemukan. Selain itu, dari pengertian membaca sekilas tersebut juga terdapat tujuan membaca sekilas, yaitu ada dua, yaitu menemukan ide pokok secara cepat dan tepat. Yang kedua, memahami isi bacaan dengan waktu singkat. Artinya dalam menemukan ide pokok secara cepat, yaitu diharapkan siswa mampu mencari ide-ide atau gagasan-gagasan yang penting saja. Penjelasan tujuan yang kedua, memahami isi bacaan dengan waktu singkat, berarti dalam menjelaskan suatu pokok isi bacaan, siswa diharapkan membaca poin-poin pentingnya saja. Yang ketiga, yaitu pengertian membaca teliti. Membaca teliti ialah kegiatan membaca yang dilakukan dengan teliti untuk dapat memahami, menilai, serta mengevaluasi suatu informasi tertentu dengan media tulisan. Sama pentingnya dengan membaca sekilas. Kita ucap kali perlu membaca dengan teliti bahan-bahan yang kita sukai. Selain itu, di dalam membaca teliti juga terdapat juga keterampilan. Di antaranya yaitu keterampilan membaca teliti ada 3, yaitu survei. Mengapa demikian? Karena survei yang untuk memperhatikan, melihat organisasi dan pendekatan umum. Yang kedua, membaca secara seksama. Mengapa demikian? Karena apabila membaca dengan secara seksama dan membaca ulang paragraf-paragraf untuk menemukan kalimat-kalimat judul dan perincian penting, sehingga siswa dapat memahaminya lebih terperinci
dan lebih jelas, mudah dipahami. Yang ketiga ialah penemuan hubungan setiap paragraf dengan keseluruhan tulisan atau artikel. Yang keempat ialah pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah aktivitas membaca yang ditempuh secara bijak, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan sekedar mencari-cari kesalahan saja isi tersebut ataupun pilihan kata yang dalam objek kajian. Selain itu juga dari pengertian membaca kritis juga terdapat teknik membaca kritis. Teknik-teknik tersebut digunakan untuk meningkatkan sikap kritis para siswa sehingga mampu mengingat dan mengenali bahan bacaan, serta mengimplementasikan agar siswa mampu bersifat kritis dan berpikir kreatif, yaitu kemampuan menginterpretasi makna tersirat. Kemampuan ini mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan. Selain itu juga kemampuan ini menganalisis isi bacaan. Yang berikutnya kemampuan menilai isi bacaan. Selanjutnya ialah kemampuan membuat bacaan dengan menciptakan bacaan. Sikap kritis inilah yang harus ditanamkan dalam siswa, sehingga pada saat menerangkan, siswa tersebut bersifatnya sikap kritis sehingga sejalan dengan ranah kognitif. Yang berikutnya ialah pengertian membaca sastra. Membaca sastra adalah membaca estetis ataupun membaca indah dengan tujuan utama agar pembaca dapat menikmati, menghayati sekaligus menghargai unsur-unsur keindahan yang terpapar dalam teks sastra. Selain dari penjelasan dari membaca sastra tersebut, juga terdapat teknik membaca sastra. Yang pertama, dari teknik membaca sastra ini digolongkan ke dalam membaca estetis, yaitu membaca yang berhubungan dengan seni dan keindahan. Dalam teknik membaca sastra ini, pembaca dituntut untuk mengaktifkan daya imajinasi serta kreativitas agar dapat memahami dan menghayati bacaan. Begitu pula dengan siswa, yaitu siswa diharapkan mampu mengaktifkan daya imajinasinya dan kreativitasnya agar dapat memahami dan menghayati isi bacaan. Setelah itu, membaca sebuah karya sastra, pembaca akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman melalui karya sastra yang dibacanya. Begitu juga dengan siswa, agar dapat memperoleh pengetahuan yang luas dan pengalaman yang mendalam terhadap suatu karya sastra yang dibacanya. Yang berikutnya pengertian dari membaca ide. Membaca ide merupakan sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Kita harus sadari bahwa sepanjang kehidupan banyak informasi yang kita manfaatkan berasal dari bacaan. Selain itu, membaca ide juga terdapat manfaatnya. Yang berikutnya penjelasan dari manfaat membaca ide. Membaca ide yaitu orang lebih banyak membaca maka akan mempunyai banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman yang luas, dan orang yang kaya akan ilmu dan pengalaman akan mudah berbicara dan menulis tentang ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya. Berikut selanjutnya ialah pengertian membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan membaca secara mungkin teks dalam waktu sesingkat mungkin.
Selain itu juga dari membaca ekstensif tersebut juga terdapat tujuannya, yaitu memahami isi bacaan yang penting-penting secara dengan cepat. Yang berikutnya kedelapan ialah pengertian membaca intensif. Membaca intensif merupakan suatu membaca yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan suatu informasi. Selain itu juga dalam membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Dalam kegiatan membaca ini diharapkan para siswa hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari bacaan yang ada. Berikut selain itu juga dari pengertian membaca intensif juga terdapat tujuan membaca intensif. Ada dua, yaitu membaca dengan cermat setiap kalimat dari awal hingga akhir. Yang kedua, mencatat hal-hal yang penting bacaan dari permasalahan yang akan dibaca. Sekian dari penjelasan materi ajar saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Faridi Sanjaya. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang alokasi waktu. Sebelum kita memasuki alokasi waktu, sebaiknya kita memerlukan bahan yang pertama, yaitu yang pastinya kalender pendidikan untuk menghitung minggu efektif untuk mata pelajarannya. Dan yang kedua, struktur kurikulum untuk melihat alokasi mata pelajaran per minggu. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa itu alokasi waktu? Jadi untuk alokasi waktu ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian satu kompetensi dasar atau KD, dengan memperhatikan yang pertama yaitu minggu efektif per semester, dan yang kedua alokasi waktu mata pelajaran, dan yang ketiga yaitu jumlah kompetensi per semester. Nah, untuk langkah pertama dalam alokasi waktu dalam materi membaca ini, yaitu yang pertama itu adalah menghitung jumlah minggu dalam satu semester dengan cara mencatat jumlah minggu setiap bulannya dari bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, saya di sini sudah membuat contohnya. Apakah kelihatan? Kalau sudah kelihatan, saya akan menjelaskannya. Jadi untuk bulan Juli, yaitu saya mengambil 4 minggu, Agustus 4 minggu, September 4 minggu, Oktober 4 minggu, November 4 minggu, dan Desember 4 minggu. Dan jumlah untuk langkah pertama yaitu 24 minggu dari keseluruhan dari bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, untuk langkah kedua yaitu seperti langkah pertama, tetapi yaitu minggu yang tidak efektif ya teman-teman. Dalam artian seperti minggu yang dijadwalkan untuk kegiatan selain KBM. Contohnya tuh seperti libur di hari Senin sampai hari Sabtu, itu ada
yang libur lah gitu, yang tidak masuk selain KPM, ataupun yang tidak diduga-duga, yaitu sering terjadi yaitu rapat. Nah, itulah. Nah, jadi untuk contohnya ini saya sudah membuatnya juga. Apakah sudah dilihat di bawah? Nah, ini. Kalau sudah dilihat atau sudah jelas, maka saya akan menjelaskannya. Untuk langkah kedua ini sama seperti langkah pertama, tapi di bulan Juli ini saya mengambil 4 juga. Agustus 3 minggu, September 4 minggu, Oktober 3 minggu, November 4 minggu, dan Desember 2 minggu. Jadi jumlah keseluruhan untuk langkah kedua ini yaitu 20 minggu. Nah, untuk langkah ketiga yaitu menghitung minggu efektif dalam kurun ME. Penjelasannya yaitu minggu efektif diperoleh dari pengurangan jumlah minggu dengan jumlah minggu yang tidak efektif. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk langkah pertama yaitu untuk jumlah keseluruhannya yaitu 24. Nah, 24 minggu. Dan untuk langkah kedua yang tidak efektif yaitu 20 minggu. Jadi 24 minggu dikurangi 20 sama dengan 4 minggu. Nah, jadi untuk langkah ketiga ini yaitu 4 minggu ya teman-teman. Dan untuk langkah keempat yaitu setelah minggu efektif sudah ditentukan, selanjutnya kita lihat alokasi waktu mata pelajaran jam minggu yang tertera pada struktur. Nah, itu. Untuk langkah kelima yaitu menentukan banyak jam efektif atau JE. Banyaknya jam efektif didapatkan dari jumlah minggu efektif dikalikan jumlah jam mata pelajaran per minggu dalam kurung JMP dilihat dari struktur kurikulum. Misalnya JME itu sama dengan 12 menit. JMP dalam alokasi waktu ini si anak harus mempunyai karakteristik tersendiri dalam membaca cepat. Dalam membaca cepat ini si anak harus tahu intonasi suara yang diucapkan dan seberapa cepatnya dia membaca buku tersebut. Struktur kurikulum sama dengan 2 menit. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. 12 menit dikalikan 12 minggu dikalikan 2 menit sama dengan 24 menit. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi untuk langkah kelima ini yaitu 24 menit. Nah, itu. Untuk langkah keenam yaitu mendistribusikan alokasi waktu per KD. Alokasi waktu per KD didapatkan jam efektif atau JE dibagi sejumlah kompetensi dasar dalam kurung KD. Tiap
mata pelajaran dengan membaginya disesuaikan dengan komplikasi KD. Nah, itu teman-teman. Itulah penjelasan dari kelompok saya tentang alokasi waktu. Jika ada kata-kata yang kurang mengerti atau kurang jelas atau terbelit-belit, saya mohon minta maaf. Karena saya juga masih belajar untuk mempresentasikan materi saya tentang alokasi waktu ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Cici dari kelas D sore. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan sebuah proses sistematis dan teratur oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa metode pembelajaran merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasikan tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Di sini macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, 1. Metode ceramah, 2. Metode diskusi, 3. Metode demonstrasi, yang 4. Metode ceramah plus, 5. Metode realitasi, ke-6. Metode eksperimen, ke-7. Metode karya wisata, 8. Metode latihan, 9. Metode perencanaan, 10. Metode debat, 11. Metode min-maxing. Tujuan dari metode pembelajaran. Tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu membantu mengembangkan kemampuan siswa secara individu agar mampu menyelesaikan masalahnya. Lebih jelasnya sebagai berikut. Tujuan metode pembelajaran yang pertama, 1. Membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan sosial alternatif. Yang kedua, membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaan bisa dilakukan menggunakan secara terbaik. Yang ketiga, dalam menemukan, menguji serta menyusun data yang diperlukan supaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu. Keempat, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar pengajaran bisa tercapai. Yang kelima, suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat dan sesuai harapan bagi siswa yang ingin mempelajari metode ceramah. Yang keenam, proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dengan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta penuh motivasi sehingga siswa mudah memahami isi pembelajaran oleh peserta didik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan pembelajaran. Nah, pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah pengertian kegiatan pembelajaran itu sendiri, di mana kegiatan adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan, sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, yang kedua ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi dua, ada kegiatan inti dan penutup atau kegiatan akhir. Pada kegiatan inti ini yaitu merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar atau KD
atau yang disingkat dengan KD. Nah, pada kompetensi dasar ini yaitu terdapat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik itu sendiri. Nah, di dalam kegiatan inti ini, kegiatan pembelajarannya itu dilakukan secara interaktif. Nah, secara interaktif ini adalah adanya saling keterhubungan atau saling melakukan aksi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua ada inspiratif. Inspiratif yaitu melakukan segala sesuatu yang menginspirasi atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga itu menyenangkan. Menyenangkan berarti melakukan sesuatu yang tidak membosankan atau melakukan sesuatu yang dianggap menyenangkan dianggap senang dalam proses pembelajaran tersebut, kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya menantang. Menantang yaitu kegiatan pembelajaran yang ada tingkat kesusahannya. Menantang bagi siswa untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada memotivasi peserta didik. Nah, memotivasi ini suatu dorongan untuk melakukan tindakan atau perilaku. Di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Selanjutnya tujuan tertentu untuk berpartisipasi aktif. Nah, berpartisipasi ini keterlibatan. Nah, keterlibatan seseorang untuk memberikan pemikirannya untuk mencapai suatu tujuan, serta memberikan ruang yang cukup bagi praksara. Nah, memberikan ruang yang cukup bagi praksara. Praksara ini tindakan atau upaya yang dilakukan seseorang, atau bisa juga disebut dengan inisiatif yaitu melakukan suatu tindakan atas dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada kreativitas. Nah, kreativitas ini melakukan kemampuan untuk melakukan hal baru atau ide-ide baru. Dan kemandirian artinya kesiapan individu untuk berdiri sendiri tanpa melibatkan orang lain, yaitu dengan inisiatifnya sendiri. Sesuai dengan inisiatifnya sendiri, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis. Nah, psikologis ini berkaitan dengan mental, pikiran, dan perilaku seorang peserta didik dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti dalam silabus kelompok kami itu tentang di mana kompetensi dasarnya yaitu atau KD-nya yaitu tentang membaca. Nah, di sini kegiatan inti pada silabus kelompok kami yaitu pertama, guru memberikan tugas pada setiap masing-masing siswa untuk membaca bahan bacaan dari buku secara bersama-sama. Nah, pada tahap ini disebut dengan eksplorasi. Di sini guru memberikan tugas kepada masing-masing siswa untuk membaca bahan bacaan yang sama. Di sini tujuannya untuk mengamati. Selanjutnya, guru bertanya kepada siswa tentang bacaan tersebut. Di sini tahapnya elaborasi. Guru bertanya kepada siswa tentang bahan bacaan tersebut supaya guru bisa mengetahui apa sih yang didapat siswa tersebut dari hasil membacanya dari bahan bacaan tersebut. Nah, yang ketiga, guru menanyakan kepada siswa yang belum mengerti terhadap bacaan yang dibaca, dan guru meminta siswa satu persatu untuk kembali menyampaikan apa-apa saja yang didapat dari bahan bacaan tersebut. Nah, pada tahap ini disebut tahap konfirmasi.
di sini guru menanyakan kepada siswa supaya guru bisa melakukan suatu tindakan kepada siswa-siswa yang belum mengerti. Nah, guru ini menanyakan kepada siswa dari bahan bacaan tersebut, yang mana sih yang belum dimengerti siswa tersebut. Nah, serta guru itu meminta satu persatu siswa untuk menyampaikan apa-apa saja yang didapat dari bahan bacaan tersebut. Nah, di sini guru itu mengetes kepercayaan diri dari siswa tersebut dengan cara meminta kepada siswa untuk menyampaikan apa-apa saja yang didapat dari hasil membaca dari bahan bacaan tersebut. Nah, selanjutnya ada penutup atau kegiatan akhir. Nah, penutup ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Nah, pada penutup dan kegiatan akhir pada silabus kami yaitu tentang membaca, di sini yaitu yang pertama, bersama-sama siswa membuat kesimpulan. Siswa dan guru itu membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar yang telah dipelajari. Selanjutnya, bertanya jawab. Nah, bertanya jawab tentang materi yang dipelajari. Di sini bertanya jawab yaitu tujuannya untuk mengetahui hasil ketercapaian dari materi tersebut. Yang ketiga, melakukan penilaian hasil belajar. Nah, melakukan penilaian hasil belajar di sini guru itu melakukan penilaian hasil belajar dengan cara evaluasi. Nah, evaluasi ini di sini kami evaluasinya secara evaluasi tertulis. Nah, yang terakhir yaitu mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ya, di sini tujuannya untuk mengakhiri proses kegiatan belajar yang telah berlangsung. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dari materi saya yaitu tentang kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Perkenalkan, saya Hyasinta Emilia. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan penilaian hasil belajar. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu penilaian hasil belajar. Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi dari peserta didik. Penilaian dapat berupa pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif atau pernyataan naratif dalam kata-kata, dan nilai kuantitatif atau yang berupa angka. Penilaian juga merupakan proses pengumpulan informasi tentang hasil atau aktivitas belajar siswa dengan tujuan pengambilan keputusan pembelajaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manfaat penilaian hasil belajar. Seorang guru harus memiliki kompetensi menilai hasil belajar. Kompetensi ini meliputi mempersiapkan perangkat evaluasi dalam pembelajarannya, melaksanakan evaluasi hasil belajar, menganalisis hasil evaluasi belajar, serta melaksanakan perbaikan kualitas program pembelajaran. Dalam melaksanakan penilaian, proses dan hasil belajar secara berkesinambungan menggunakan berbagai teknik. Menganalisis hasil penilaian, proses dan produk untuk menentukan tingkat ketuntasan mastery level. Menggunakan informasi ketuntasan, belajar untuk merancang program remedi dan pengayaan enrichment, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
Di sini, melakukan penilaian pada suatu proses pembelajaran akan memberikan manfaat. Berikut beberapa manfaat yang dihasilkan, yaitu yang pertama, memberikan umpan balik bagi peserta didik. Yang kedua, ada memantau kemajuan belajar peserta didik. Yang ketiga, memberikan masukan pada guru. Yang keempat, memberikan penghargaan dan sertifikat. Serta yang kelima, ada masyarakat lebih memperhatikan dan berperan aktif dalam pendidikan. Penilaian dapat pula memberikan manfaat untuk melakukan evaluasi terhadap bahan-bahan instruksional yang diberikan oleh seorang guru untuk menentukan kelemahan-kelemahan yang ada sehingga dilakukan revisi evaluasi formatif. Demikian halnya, evaluasi formatif dipergunakan untuk mengevaluasi bahan-bahan instruksional saat diimplementasikan dalam pengajaran agar mengetahui keefektifan dari bahan-bahan yang digunakan tersebut. Dalam pembelajaran berbasis kompetensi, perlu menyusun instrumen tes untuk mengukur tercapainya kompetensi dan tujuan pembelajaran sebagai hasil dari peserta didik. Menurut konsep ini, peserta didik diberitahu dan diajarkan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki. Kemudian, dilakukan pengetesan untuk mengetahui apakah mereka telah berhasil mencapai kompetensi tersebut. Pengetesan dilakukan untuk mengetahui apakah peserta didik mencapai standar penampilan perform standar dalam mempelajari standar materi konten standar sesuai dengan cakupan dari standar kompetensi. Hal ini mengandung arti bahwa keberhasilan keseluruhan proses dan hasil pembelajaran perlu diukur dengan menggunakan standar penampilan. Dalam melakukan pengukuran, diperlukan instrumen dan prosedur evaluasi. Instrumen evaluasi proses dan hasil belajar terdiri dari instrumen tes dan non-tes. Instrumen evaluasi berupa tes digunakan untuk mengevaluasi pencapaian hasil belajar, aspek kognitif ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Mariana Sias. Saya dari kelas B sore. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang judul sumber belajar. Baik, di sini sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu materi tersebut, saya akan menjelaskan poin apa-apa saja yang akan saya jelaskan nanti. Baik, di sini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama di sini ada pengertian sumber belajar, yang kedua ada jenis-jenis sumber belajar, yang ketiga di sini ada contoh sumber belajar, yang keempat di sini juga ada fungsi dari sumber belajar, yang kelima yaitu ada manfaat sumber belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari poin yang pertama, yaitu apa sih itu pengertian sumber belajar. Baik, di sini saya akan jelaskan. Sumber belajar itu yaitu adalah segala sesuatu yang dapat kita gunakan untuk dijadikan sumber belajar. Yakini dapat berupa orang, berupa pesan, benda, berupa bahan, juga berupa latar. Baik, dari beberapa penjelasan tersebut, mengapa disebut sedemikian? Karena segala macam sumber yang ada di luar dari seseorang peserta didik dan memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar, sehingga hasil belajar akan memperoleh pembelajaran yang maksimal dan juga dapat difahami. Baik, mungkin itu pengertian singkat tentang sumber belajar. Yang kedua, kita lanjut dari jenis-jenis sumber belajar. Di sini jenis-jenis sumber belajar yang tadi telah kita jelaskan di pengertian sumber belajar, di sini juga akan saya jelaskan lagi di jenis-jenis sumber belajar, yaitu yang pertama ada pesan.
pesan di sini sebagai informasi yang disalurkan oleh orang lain, yaitu berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Pesan dibagi juga menjadi dua, yaitu sebagai pesan formal dan juga pesan non-formal. Yang formal itu pelajaran, contohnya itu seperti buku dan juga modul. Lanjut, di sini juga ada alat. Apa sih itu alat? Alat juga di sini termasuk dalam jenis-jenis sumber belajar, yaitu karena alat juga untuk menunjukkan pembelajaran secara fisik. Mengapa demikian? Contohnya seperti ketika kita membuat video yang menyimpan data di dalam perangkat keras. Contohnya itu seperti HP. Yang kedua seperti dan flash disk, yaitu termasuk jenis-jenis sumber belajar juga ya. Lanjut, di sini juga ada teknik atau metode. Teknik atau metode ini yaitu prosedur dalam pembelajaran dengan sekreatif mungkin agar peserta didik tidak bosan atau senang dalam belajar, seperti diajak bermain, seperti itu. Lanjut, di sini juga poin terakhir yaitu ada latar. Latar ini termasuk tempat di mana pesan atau materi bisa disampaikan, bisa di luar dan juga bisa di dalam ruangan. Contohnya di ruangan kelas dan juga di taman. Mungkin itu saja materi dari jenis-jenis sumber belajar, yaitu kita lanjut lagi di poin ketiga, yaitu contoh sumber belajar. Di sini juga ada beberapa contoh sumber belajar, yaitu yang pertama di sini sumber belajar tercetak. Apa sih contohnya sumber belajar tercetak itu? Contohnya yang pertama yaitu seperti buku, majalah, brosur, dan juga koran. Yang kedua di sini contoh sumber belajar non tercetak. Apa saja itu contohnya? Baik, di sini ada film dan video. Lanjut, yang ketiga di sini ada sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Apa saja itu contohnya? Baik, di sini contohnya itu seperti perpustakaan, ruang belajar, studio, lapangan olahraga. Lanjut, di sini juga ada sumber belajar yang berupa kegiatan. Apa saja itu sumber belajarnya? Contoh sumber belajarnya yaitu seperti wawancara, kerja kelompok, observasi, dan juga simulasi. Mungkin hanya itu contoh dari sumber belajar. Kita lanjut lagi ke poin keempat, yaitu fungsi sumber belajar. Apa sih fungsi sumber belajar? Ya, yang seperti kita ketahui, fungsi sumber belajar itu yaitu untuk menemukan kesempatan untuk mendapat pengetahuan dan juga pembelajaran anak dengan menggunakan berbagai alat seperti buku, narasumber, tempat, dan semua hal yang menambah pengetahuan anak. Ini fungsi yang kedua, yaitu fungsi belajar untuk meningkatkan perkembangan anak, baik dalam berbahasa, dengan cara berbahasa, cara berkomunikasi, dengan narasumber yang dapat mengembangkan pandangan anak-anak. Itu juga sebagai aspek kehidupan. Dan demikian anak-anak tidak hanya mendapatkan informasi dari guru, melainkan juga dari para pembicara lainnya yang dihadirkan di kelas. Seperti itu. Mungkin hanya itu fungsi dari sumber belajar dari saya. Kita lanjut lagi ke poin terakhir, yaitu manfaat sumber belajar. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat manfaat sumber belajarnya yaitu untuk memberikan pengalaman belajar. Ini dalam arti belajar yang tidak langsung dan juga konkret kepada siswa. Untuk menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret. Dan juga untuk menambahkan dan memperluaskan cakrawala yang ada di dalam kelas. Baik, mungkin hanya itu pematerian dari saya.
dari sumber belajar. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian dari saya. Audio